kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 ingin sharing tentang perakuntansian nih. Dan ini nama-nama anggota kelompok kami. Semoga materi yang kami sharing bisa bermanfaat ya. Langsung saja materi pertama akan disampaikan oleh teman saya, Siti Marfuah. Piutang usaha adalah aset yang tercatat dalam laporan keuangan perusahaan karena perusahaan berharap untuk mendapatkan pembayaran di masa depan dari pelanggan atau pihak yang berutang. Piutang usaha adalah jumlah uang yang harus diterima oleh sebuah perusahaan yang dari pelanggan atau pihak lain sebagai pembayaran atas barang atau jasa yang telah disediakan oleh perusahaan tersebut, namun belum dibayar pada saat transaksi atau kesepakatan terjadi. Piutang usaha mencerminkan tagihan atau hutang yang masih harus diterima oleh perusahaan dari pihak lain sebagai akibat dari penjualan produk atau penyediaan jasa. Pengelolaan piutang usaha merupakan aktivitas yang sangat penting bagi perusahaan manapun yang menjual barang atau jasa secara kredit. 1. Pengakuan piutang usaha. Pengakuan piutang usaha berkaitan dengan pengakuan pendapatan, karena pendapatan pada umumnya dicatat ketika proses menghasilkan telah direalisasi atau dapat direalisasi. Maka, piutang yang berasal dari penjualan barang umumnya diakui pada waktu hak milik atas barang beralih ke pembeli tergantung pada syarat atau perjanjian antara pembeli dengan penjual sebelumnya. Nah, piutang usaha diakui dalam pembukuan ketika terpenuhi dua syarat utama, yaitu telah terjadi transaksi penjualan kredit di mana barang atau jasa telah diserahkan kepada pelanggan. Kedua, yaitu jumlah yang akan diterima dapat diukur secara andal. Artinya, nominal piutang diketahui dan ada keyakinan bahwa pembayaran akan diterima. Selanjutnya, jurnal pengakuan piutang usaha. Untuk jurnal pengakuan piutang usaha, terdapat dua akun utama yang terlibat, yaitu piutang usaha, akun aset di debit, mewakili klaim perusahaan terhadap pelanggan atas pembayaran yang akan diterima. Kedua, penjualan, yaitu akun pendapatan di kredit, mewakili pendapatan yang diakui dan penjualan barang atau jasa. Nah, di sini ada contoh pengakuan piutang usaha. Contoh jurnal pengakuan piutang usaha. Ini saya ambil contohnya. Pada tanggal 1 April 2025, PT Sinar Purba menjual barang kepada pelanggan. Katakan PT Harapan Sentosa senilai 13 juta secara kredit. Di sini, jadi piutang usahanya di debit menunjukkan hak perusahaan atas uang yang akan diterima. Lalu, untuk penjualannya di kredit menunjukkan pendapatan yang dihasilkan dari transaksi. Selanjutnya, ada contoh pengakuan penerimaan pembayaran. Misalkan pada tanggal 10 Mei 2025, PT Harapan Sentosa melunasi piutangnya, maka jurnalnya akan seperti ini. Nah, kas di debit 13 juta, akun kas bertambah karena perusahaan menerima uang tunai dari pelanggan. Lalu, piutang usaha di kredit 13 juta, akun piutang usaha berkurang karena hak untuk menagih pelanggan telah direalisasikan atau sudah direalisasikan. 2. Penilaian piutang usaha. Penilaian piutang usaha adalah proses akuntansi untuk menaksir nilai yang benar-benar bisa ditagih dari seluruh saldo piutang pada akhir periode akuntansi. Karena tidak semua piutang dapat tertagih, maka perusahaan harus membuat cadangan kerugian piutang untuk memperkirakan nilai piutang yang berpotensi tidak tertagih itu. Tujuan dari penilaian piutang usaha ini yaitu untuk memberikan informasi keuangan yang wajar dan sesuai prinsip kehati-hatian atau konservatisme, serta mencocokkan pendapatan dengan beban pada periode yang sama atau matching principle. Selanjutnya, piutang tak tertagih. Piutang tak tertagih sendiri merupakan hutang pihak lain kepada perusahaan atas transaksi suatu bisnis, tetapi piutang tersebut tidak bisa dikembalikan kreditur meskipun telah diupayakan tindakan penagihan. Seharusnya hasil penjualan produk membawa perusahaan kepada keuntungan, namun adanya piutang membuat kondisi berbanding terbalik.
perusahaan justru mendapatkan piutang tidak tertagih sebagai akibat pembeli tidak membayar pinjaman. Untuk kriteria piutang tak tertagih ada 4, yaitu piutang telah memiliki usia tertentu. Karena setiap perusahaan memiliki kebijakan dan aturan terkait jangka waktu piutang. Jika debitur belum membayar hutang hingga waktu tempo yang ditetapkan perusahaan, maka perusahaan akan memberikan rentang waktu agar kreditur bisa membayar sampai lunas. Lalu ada penagihan telah dilakukan melalui batas. Artinya, ketika perusahaan telah berupaya menagih dan mengingatkan berulang kali, tapi tidak ada itikat dari si debitur untuk membayar, maka perusahaan perlu memasukkan piutang tersebut ke akun piutang tidak tertagih. Lalu kreditur mengalami kebangkrutan. Biasanya, terdapat barang jaminan dalam kredit yang dilakukan konsumen. Ketika kreditur bermasalah dan macet membayar hutang, pihak piutang akan mengambil hak milik barang, jaminan, atau lainnya. Lalu yang terakhir adalah debitur dipastikan gagal bayar karena kejadian tertentu. Kriteria terakhir ini dari piutang tak tertagih adalah aset saat debitur mengalami kejadian tertentu yang menghanguskan seluruh harta kekayaannya, misalnya terjadinya bencana alam, kebakaran, dan sebagainya. Selanjutnya untuk metode akan dibacakan oleh Hana. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode pencatatan kerugian piutang. Dalam metode ini tuh terbagi menjadi 2 metode. Yang pertama ada metode langsung atau direct write off, dan yang kedua ada metode cadangan kerugian piutang disebut dengan allowance method. Kita bahas satu-satu. Yang pertama itu ada metode langsung disebut dengan direct write off. Metode ini adalah pencatatan kerugian piutang yang dilakukan hanya ketika piutang benar-benar tidak dapat ditagih. Artinya, kerugian itu diakui setelah adanya kepastian bahwa pelanggan tidak mampu membayar utangnya. Selanjutnya di sini terdapat 3 karakteristik dari metode langsung. Yang pertama itu tidak ada pencadangan kerugian piutang di awal periode. Nah, pada metode ini perusahaan itu tidak dapat membuat cadangan untuk kerugian piutang di awal periode. Karena apa? Karena tidak ada akun khusus yang disiapkan untuk mengantisipasi jika piutang yang tidak tertagih. Semua piutang itu dianggap akan tertagih sampai ada bukti konkret bahwa piutang tersebut itu benar-benar tidak bisa ditagih. Yang kedua itu beban kerugian piutang diakui langsung pada saat diketahui piutang tidak tertagih. Nah, beban kerugian piutang itu hanya diakui saat perusahaan itu mendapatkan informasi pasti nih bahwa pelanggan tidak dapat membayar utangnya. Misalnya, ketika pelanggan bangkrut atau hilang kontrak secara permanen. Nah, di titik tersebut itu perusahaan akan langsung mencatat kerugian dalam laporan keuangan. Yang ketiga, tidak memperhitungkan nilai cadangan terhadap piutang yang masih berjalan. Selama proses penagihan, metode ini tuh tidak memperhitungkan risiko kerugian piutang secara berkala. Karena piutang yang masih berjalan itu dianggap sehat dan tertagih sampai terbukti sebaliknya. Selanjutnya, bagaimana cara kerja metode ini, metode langsung? Cara kerjanya itu saat perusahaan menyadari bahwa piutang tidak bisa ditagih, perusahaan akan langsung menghapus piutang tersebut dari pembukuan dengan membuat jurnal. Debitnya itu ada beban kerugian piutang dan kreditnya ada piutang usaha. Contohnya sudah saya buatkan, perusahaan memiliki piutang sebesar 10 juta dari PT X. Nah, setelah beberapa bulan, PT X itu dinyatakan bangkrut dan tidak mampu membayar. Maka perusahaan tersebut mencatat jurnal nih, debitnya ada beban kerugian piutang sebesar 10 juta dan kreditnya itu ada piutang usaha sebesar 10 juta juga. Selanjutnya di sini ada kelebihan dan kekurangan dari metode langsung. Kelebihannya dulu, yang pertama itu sederhana dan mudah diterapkan. Dalam metode ini sangat sederhana karena perusahaan itu hanya mencatat kerugian ketika piutang itu benar-benar tidak tertagih. Tidak perlu perhitungan rumit atau estimasi di awal periode. Yang kedua, tidak memerlukan estimasi di awal. Seperti yang sudah dibilang di kelebihan yang pertama, tidak perlu memperkirakan berapa banyak piutang yang tidak akan tertagih. Hal ini tuh akan dapat mengurangi beban analisis yang diperlukan pada awal periode. Kekurangannya juga ada 2 nih. Yang pertama, tidak sesuai dengan konsep matching principle. Metode ini tuh tidak mencocokkan antara beban kerugian piutang dengan periode penjualan gitu. Sebagai contohnya misalnya ada penjualan nih yang terjadi pada tahun 2024, tapi baru dihapuskan pada tahun 2025.
maka beban tersebut itu akan diakui pada periode yang berbeda dengan pendapatan. Hal ini tuh dapat menyebabkan laporan laba rugi itu kurang akurat. Yang kedua, laporan keuangan tidak realistis. Karena adanya pencadangan di awal, maka laporan keuangan itu seringkali menunjukkan angka piutang yang lebih tinggi daripada kenyataan. Jika banyak piutang yang tidak tertagih, perusahaan itu mungkin terlihat lebih sehat secara finansial daripada kondisi sebenarnya gitu. Selanjutnya ada metode yang kedua, yaitu metode cadangan kerugian piutang yang disebut juga dengan allowance method. Nah, metode ini tuh merupakan metode yang lebih sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum GAAP karena mengakui kerugian piutang itu pada saat penjualan dilakukan, bukan saat piutang benar-benar tidak tertagih. Nah, karakteristiknya juga ada 3 nih teman-teman. Ini adalah karakteristik dari metode cadangan kerugian piutang. Yang pertama itu ada pencadangan dibuat di awal periode berdasarkan estimasi. Berbeda dengan metode langsung, pada metode ini tuh perusahaan memperkirakan nih berapa besar potensi kerugian piutang sejak awal berdasarkan data historis atau analisis penjualan kredit gitu. Estimasi ini tuh dicatat sebagai cadangan atau disebut dengan allowance for doubtful accounts dalam laporan keuangan. Yang kedua, karakteristiknya itu kerugian diakui secara bertahap, tidak langsung di akhir. Kerugian itu tidak hanya diakui ketika piutang benar-benar gagal ditagih, melainkan sudah diprediksi nih sebelumnya dan diakui secara bertahap. Misalnya, jika estimasi menunjukkan bahwa 2% dari total penjualan kredit ini kemungkinan tidak tertagih, perusahaan itu sudah mencatat potensi kerugian tersebut walaupun piutang tersebut itu belum jatuh tempo. Nah, yang ketiga, memperhitungkan risiko pada piutang yang masih berjalan. Metode ini tuh mempertimbangkan umur piutang melalui analisis yang disebut dengan aging schedule. Setiap kelompok umur piutang itu memiliki risiko kerugian yang berbeda. Semakin lama umur piutang, maka semakin besar pula kemungkinan tidak tertagih. Dengan demikian, laporan keuangan itu menjadi lebih realistis dan lebih akurat gitu. Nah, teman-teman, metode cadangan kerugian piutang itu terbagi menjadi 2 metode lagi, yaitu metode estimasi presentasi penjualan disebut dengan percentage of sales dan metode estimasi presentasi piutang disebut dengan percentage of receivables dengan membuat tabel umur piutang. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama itu ada metode estimasi presentasi penjualan. Metode ini tuh mengestimasi kerugian piutang berdasarkan presentase tertentu dari total penjualan kredit pada periode tersebut. Estimasi ini tuh diakui sebagai beban pada saat penjualan terjadi. Cara kerjanya, yang pertama, tentukan total penjualan kredit dalam satu periode. Yang kedua, tentukan presentase kerugian berdasarkan pengalaman atau analisis sebelumnya. Yang ketiga, baru buat jurnal pencatatan. Debitnya itu ada beban kerugian piutang, sedangkan kreditnya itu cadangan kerugian piutang. Contohnya nih ya, jika penjualan kredit sebesar 200 juta dan estimasi kerugian adalah 2%, maka perhitungannya sebagai berikut. Kita cari kerugian piutangnya dulu. Caranya itu, jumlah penjualan kredit kan sebesar 200 juta ya. 200 jutanya kita masukin dikali dengan estimasi kerugian. Estimasi kerugian itu 2%. Jadi 200 juta dikali 2% itu totalnya adalah 4 juta. Jadi kerugian piutangnya senilai 4 juta rupiah gitu. Selanjutnya jurnalnya tuh berarti debitnya beban kerugian piutang senilai 4 juta dan kreditnya cadangan kerugian piutang senilai 4 juta. Nah, dalam metode ini tuh ada kelebihan dan kekurangannya juga nih. Yang pertama itu kelebihannya mencocokkan beban kerugian dengan pendapatan pada periode yang sama. Karena kerugian itu tuh diestimasi berdasarkan penjualan kredit yang terjadi, maka metode ini tuh mengikuti prinsip matching concept. Beban kerugian dan pendapatan yang tercatat dalam periode yang sama gitu. Yang keduanya, laporan keuangan lebih realistis. Adanya pencadangan kerugian di awal itu akan sangat membantu laporan keuangan menunjukkan nilai piutang yang lebih mendekati realita. Nah, kekurangannya juga ada 2 nih. Kekurangannya, yang pertama tidak mempertimbangkan usia piutang secara spesifik. Metode ini tuh hanya berdasarkan presentase penjualan, tidak melihat seberapa lama piutang itu sudah beredar gitu. Piutang yang sudah lama menunggak itu tidak diperlakukan berbeda loh dengan piutang yang baru. Dan yang kedua, piutang akurat jika pola penagihan berubah. Nah, jika kondisi bisnis berubah,
Misalnya terjadi krisis ekonomi atau perubahan dalam pola pembayaran pelanggan, maka estimasi itu berdasarkan penjualan masa lalu bisa menjadi tidak akurat gitu. Metode yang kedua ini adalah metode estimasi presentasi piutang atau disebut dengan percentage of receivables, yang artinya metode ini tuh mengestimasi kerugian piutang berdasarkan persentase dari saldo piutang akhir periode. PD ini tuh dianggap lebih realistis karena mempertimbangkan umur piutang. Cara kerjanya, saldo piutang di akhir periode itu dikelompokkan berdasarkan umurnya. Yang kedua, setiap kelompok umur memiliki presentasi kerugian yang berbeda. Yang ketiga, semakin lama umur piutang, maka semakin besar pula kemungkinan tidak tertagih. Nah, di sini ada contoh tabel piutangnya. Misalnya umur piutang itu 0 sampai dengan 30 hari. Maka saldo piutangnya itu 100 juta. Terus presentasi estimasi kerugian itu 1%. Maka kerugian piutangnya adalah 1 juta. Dapat dari mana nih? Dapat dari 100 juta dikali 1%. Sama perhitungannya seperti yang udah aku jelaskan di slide sebelumnya. Terus juga dari tabel tersebut ini kita tuh dapat dicatat gitu kerugian piutangnya adalah sebesar 6 juta dijumlahinnya. Selanjutnya di sini ada kelebihan dan kekurangan dari metode yang tadi. Yang pertama itu kelebihannya mencerminkan kondisi piutang secara lebih realistis. Dengan memperhatikan umur piutang melalui tabel umur yang tadi udah saya perlihatkan, metode ini tuh bisa memprediksi kerugian secara lebih akurat berdasarkan lamanya piutang yang belum tertagih. Yang kedua, itu memperhitungkan risiko ketertagihan berdasarkan usia piutang. Jadi setiap kelompok umur piutang itu memiliki presentasi risiko yang berbeda-beda. Semakin lama piutang tidak tertagih, maka semakin besar pula kemungkinan gagal bayar, sehingga perusahaan itu bisa mengantisipasi lebih baik. Nah, kekurangannya yang pertama ini lebih kompleks dibanding metode lainnya. Dibutuhkan analisis lebih dalam terhadap umur piutang dan perhitungan estimasi kerugian, karena proses ini tuh akan memakan yang lebih lama dan membutuhkan lebih banyak data juga. Terus kekurangan yang kedua itu membutuhkan analisis yang lebih mendalam. Untuk menentukan persentase kerugian pada setiap kelompok umur, perusahaan tersebut itu harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap riwayat penagihan dan kondisi pelanggan. Nah, teman-teman, keren kan materi yang dijelaskan oleh teman-teman saya tadi? Selanjutnya materinya akan dijelaskan oleh teman saya di Ajeng Sri Ayuning Tias. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjualan piutang usaha. Penjualan piutang usaha jika di dalam dunia bisnis lebih dikenal sebagai anjak piutang atau factoring. Anjak piutang atau factoring adalah suatu transaksi di mana perusahaan menjual atau mengalihkan piutang usahanya kepada pihak ketiga, yaitu perusahaan anjak piutang untuk memperoleh dana tunai lebih cepat. Selanjutnya, terdapat pengertian penjualan piutang usaha atau anjak piutang. Anjak piutang adalah kegiatan pembiayaan berupa pembelian dan pengelolaan piutang dagang jangka pendek oleh perusahaan anjak piutang. Dengan menjual piutang, perusahaan mendapatkan dana tunai segera tanpa harus menunggu jatuh tempo pembayaran dari pelanggan, sekaligus mengurangi risiko piutang tak tertagih. Dan selanjutnya terdapat mekanisme penjualan piutang usaha. Yang pertama, perusahaan menjual barang atau jasa secara kredit sehingga tercipta piutang usaha. Kedua, perusahaan menyerahkan dokumen piutang, faktur atau tagihan kepada perusahaan anjak piutang. Ketiga, perusahaan anjak piutang membayar uang muka sekitar 70-90% dari nilai piutang yang dijual. Lalu keempat, perusahaan anjak piutang melakukan penagihan piutang kepada debitur atau pelanggan. Dan yang kelima atau terakhir, setelah debitur membayar, perusahaan anjak piutang membayar sisa dana kepada perusahaan dikurangi biaya jasa dan diskonto. Terdapat jenis-jenis penjualan piutang usaha atau anjak piutang. Berdasarkan pelayanan dan risiko, anjak piutang terbagi menjadi beberapa jenis. Ada full service factoring, resource factoring, bulk factoring, maturity factoring, agency factoring, invoice discounting factoring, dan yang terakhir ada disclosed and undisclosed factoring. Lalu berdasarkan penanggungan risikonya terdapat dua macam, yaitu ada with resource atau dengan tanggung jawab dan without resource, yaitu tanpa tanggung jawab. Selanjutnya, terdapat manfaat penjualan piutang usaha. Ada beberapa macam manfaat di sini. Pertama, mempercepat penerimaan kas sehingga meningkatkan likuiditas perusahaan. Kedua,
mengurangi risiko kerugian akibat piutang tak tertagih. Ketiga, membantu perusahaan fokus pada kegiatan utama tanpa terbebani proses penagihan. Dan yang keempat atau yang terakhir, mendapatkan jasa pengelolaan dan penagihan piutang dari perusahaan anjak piutang. Lalu, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penjualan kartu kredit. Penjualan kartu kredit dalam akuntansi adalah bagian dari sistem penjualan kredit di mana perusahaan menerbitkan kartu kredit sendiri atau kartu kredit perusahaan untuk pelanggan terpilih agar dapat membeli barang atau jasa secara kredit di perusahaan tersebut. Sistem ini memungkinkan perusahaan mencatat penjualan sebagai piutang usaha dan melakukan penagihan secara periodik. Selanjutnya, terdapat pengertian sistem penjualan kredit dengan kartu kredit perusahaan. Yang pertama, penjualan kredit adalah penjualan barang atau jasa yang pembayarannya dilakukan setelah penyerahan barang dengan jangka waktu tertentu. Kedua, dalam sistem kartu kredit perusahaan, pelanggan yang telah diseleksi secara kredit diberikan kartu khusus yang hanya dapat digunakan untuk membeli di perusahaan penerbit kartu. Lalu yang ketiga, pembelian yang dilakukan selama periodik tertentu biasanya 1 bulan dicatat sebagai piutang usaha. Dan yang keempat atau yang terakhir, pada akhir periode, perusahaan mengirimkan tagihan kepada pemegang kartu untuk pembayaran. Dan selanjutnya terdapat fungsi-fungsi yang terlibat dan dokumen yang digunakan. Yang pertama itu berikut fungsi-fungsi yang terlibat. Ada fungsi kredit, fungsi penjualan, fungsi gudang, fungsi pengiriman, fungsi akuntansi, dan fungsi penagihan. Selanjutnya itu berikut dokumen yang digunakan. Ada dokumen kartu kredit, surat tagihan, credit card sales slip atau slip penjualan kartu kredit, lalu daftar pesanan barang atau order sales, lalu surat pengantar, nota, dan bill of lading atau surat muat. Selanjutnya terdapat manfaat sistem penjualan kartu kredit perusahaan. Yang pertama, memudahkan pelanggan membeli barang secara kredit tanpa harus membawa uang tunai. Kedua, meningkatkan volume penjualan dan loyalitas pelanggan. Dan yang ketiga atau yang terakhir, memudahkan perusahaan dalam pencatatan piutang dan penagihan secara struktur. Nah, tahu kan apa sih penjualan piutang usaha dan penjualan kartu kredit? Sekarang kita langsung lanjut aja yuk ke materi selanjutnya yang akan dipresentasikan oleh teman saya, Aurel. Oke, saya akan melanjutkan terkait piutang wesel. Piutang wesel atau notes receivable adalah janji tertulis tanpa syarat dari satu pihak, yaitu pembuat wesel atau maker, kepada pihak lain, yaitu penerima pembayaran atau PI, untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu di masa depan. Wesel ini bisa timbul dari berbagai transaksi, seperti penjualan kredit atau pemberian pinjaman. Selanjutnya, yaitu pertama, pengakuan piutang wesel. Piutang wesel itu diakui ketika perusahaan memiliki hak untuk menerima pembayaran di masa depan berdasarkan wesel yang telah diterima. Pengakuan awal piutang wesel biasanya sebesar nilai nominal wesel. Jika terdapat bunga yang diperhitungkan di awal, maka piutang wesel diakui sebesar nilai kini, yaitu present value, dari nilai nominal dan bunga tersebut. Yang kedua yaitu menghitung bunga. Jika wesel berbunga, bunga dihitung berdasarkan rumus, yaitu rumusnya adalah bunga sama dengan pokok wesel dikali tingkat bunga tahun, dikali jangka waktu, yaitu dalam hari atau bulan, terus dibagi 360 atau 365 untuk hari, atau 12 untuk bulan. Pertama, pokok wesel itu adalah jumlah uang yang tertulis pada wesel. Kedua, tingkat bunga tahunan, presentase bunga tahunan yang ditetapkan. Ketiga, jangka waktu. Lamanya periode wesel dalam hari atau bulan. Biasanya dalam perhitungan akuntansi, 1 tahun dianggap 360 hari untuk tahun komersial, meskipun terkadang digunakan 365 hari di tahun kalender. Ini contoh perhitungan bunganya.
yaitu sebuah wesel dengan nilai nominal 10 juta memiliki tingkat bunga 12% per tahun dan jangka waktu 90 hari. Bunga sama dengan 10 juta dikali 12% dikali 90 per 360 hari, sama dengan 300.000. Yang kedua, yaitu penilaian piutang wesel. Sampai metode piutang usaha tak tertagih. Piutang wesel dilaporkan di neraca sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu net receivable value. Nilai ini adalah jumlah kas yang diperkirakan akan diterima perusahaan. Karena risiko tidak tertagih juga berlaku untuk piutang wesel. Perusahaan perlu membentuk penyisihan kerugian piutang. Ada dua metode utama untuk pencatatan kerugian piutang. Yang pertama yaitu metode penghapusan langsung, direct write-off method. Kerugian piutang diakui ketika piutang tersebut benar-benar dipastikan tidak dapat ditagih. Metode ini kurang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, yaitu GAAP, karena tidak mengakui beban kerugian piutang pada periode yang sama dengan periode penjualan atau timbulnya piutang. Kedua, metode penyisihan yaitu allowance method. Metode ini lebih sesuai dengan GAAP. Kerugian piutang diestimasi dan dicatat pada akhir periode akuntansi melalui akun, yaitu penyisihan kerugian piutang ketika piutang benar-benar tidak tertagih atau akun piutang dihapus atau mengurangi akun penyisihan. Ada dua pendekatan dalam metode penyisihan. Yang pertama, pendekatan persentase penjualan, yaitu beban kerugian piutang diestimasi berdasarkan persentase tertentu dari total penjualan kredit. Kedua, pendekatan analisis umur piutang. Saldo piutang dikelompokkan berdasarkan lamanya waktu piutang tersebut beredar dan persentase kerugian diestimasi untuk setiap kelompok umur. Berikut contoh penilaian piutang wesel dengan metode penyisihan. Misal, pada akhir periode akuntansi, perusahaan memiliki saldo piutang wesel sebesar 50 juta. Berdasarkan analisis umur piutang, perusahaan mengestimasi bahwa 1,5 juta dari saldo tersebut kemungkinan tidak tertagih. Maka jurnal penyesuaian yang akan dibuat adalah beban kerugian piutang itu masuk ke debit dan penyisihan kerugian piutang itu masuk ke kredit. Ini untuk pencatatan estimasi kerugian piutang wesel yang diterima sama sebuah perusahaan. Wah, keren sekali ya teman-teman presentasinya. Selanjutnya langsung saja bakal dipresentasikan oleh saya sendiri, Muhammad Zulfikar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfikar, saya dari Prodi Bisnis Digital. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang penjualan piutang wesel. Melanjutkan materi yang sebelumnya dijelaskan oleh teman saya. Langsung saja ya. Pertama adalah penjualan piutang wesel itu apa sih? Penjualan piutang wesel adalah proses di mana perusahaan menjual hak tagihnya atas piutang yang tercantum dalam wesel kepada pihak ketiga. Piutang wesel memberikan pemegangnya klaim hukum yang lebih kuat terhadap aset daripada piutang usaha. Nah, itu biasanya dilakukan untuk mendapatkan likuiditas lebih cepat, di mana pihak ketiga akan menerima pembayaran dari debitur pada tanggal yang telah disepakati dalam wesel tersebut. Nah, dalam beberapa industri itu seperti industri perahu, rekreasi, dan olahraga, semua penjualan kredit didukung oleh wesel. Namun sebagian besar wesel berasal dari transaksi pinjaman. Masalah dasar dalam akuntansi untuk wesel tagih sama dengan masalah untuk piutang usaha. Pada halaman berikutnya kita akan membahas masalah ini. Namun sebelum membahasnya, kita perlu mempertimbangkan dua masalah yang tidak berlaku untuk piutang usaha. Menentukan tanggal jatuh tempo dan menghitung bunga. Dalam piutang wesel ini ada menentukan tanggal jatuh tempo dan menghitung bunga. Dan yang pertama ini adalah 3 cara untuk menentukan tanggal jatuh tempo surat promis ya. Ada 3 caranya. Yang pertama itu sesuai permintaan kita ya. Yang kedua
sudah ditentukan tanggalnya. Jadi periode sampai berapa periode gitu weselnya sudah ditentukan oleh dari pihak sananya. Yang kedua itu yang sesuai kesepakatan bersama. Menentukan tanggal jatuh tempo tuh perhitungannya seperti apa sih? Bila tanggal jatuh tempo dinyatakan dalam hari, Anda perlu menghitung jumlah hari yang tepat untuk menentukan tanggal jatuh tempo. Dalam perhitungannya, bilangkan tanggal penerbitan nota tetapi sertakan tanggal jatuh tempo. Misalnya, tanggal jatuh tempo wesel 60 hari, tertanggal 17 Juli adalah 15 September. Dihitungnya seperti yang ada di gambar ini, ilustrasi ini. Pertama misalnya tanggal 17 Juli sampai tanggal 31 itu ada berapa hari sih? Ada 14 hari kan. Lalu ditambah dengan Agustus itu totalnya 31 hari. Jadi 31 hari ditambah 14 hari itu 45 kan masih ada 15 hari lagi. Jadi tinggal ditambah lagi aja 15 hari lagi di bulan selanjutnya. Satu ya. Pada slide selanjutnya yaitu menghitung bunga. Ini rumus untuk perhitungan bunganya itu seperti ini, teman-teman. Yang pertama itu nominal piutang wesel dikali tingkat suku bunga dikali waktu dalam 1 tahun. Nah itu adalah hasilnya ya teman-teman. Wesel itu ada terbagi 2 jenis macam ya teman-teman. Ada wesel terbayar lunas, honor of notes receivable, atau wesel terbayar sebagian, atau disebut juga dishonor of notes receivable. Yang pertama dulu kita akan membahas wesel terbayar lunas. Apa sih wesel terbayar lunas itu? Membuatnya membayar penuh pada tanggal jatuh tempo. Untuk setiap nota berbunga, jumlah yang harus dibayarkan pada saat jatuh tempo adalah nilai nominal surat utang ditambah bunga yang jangka waktu yang ditentukan pada surat utang. Seperti itu. Satu contoh kasus teman-teman. Katakanlah ada sebuah perusahaan yang mengeluarkan wesel bayar 90 hari. Di dalamnya terdapat bunga 12% senilai 1 juta rupiah pada tanggal 1 Januari 2018 untuk PT ABC agar membayar utang usaha yang sudah jatuh tempo senilai 1 juta rupiah. Jurnal yang digunakan untuk mencatat penerbitan wesel terbayar lunas tersebut adalah sebagai berikut teman-teman. Yang pertama, pada tanggal 1 Januari utang usaha itu kan 1 juta. Wesel bayarnya 1 juta. Penerbitan weselnya bayar di 90 hari bunga 12%. Seperti ini hitungannya teman-teman. Untuk menentukan nilai jatuh tempo wesel yang berbunga, rumusnya seperti ini. Utang usaha 1 juta rupiah dikali yang rumus yang tadi ya teman-teman kita gunakan 1 juta rupiah dikali 12% dikali jatuh temponya 90 hari dibagi 1 tahun itu ada berapa hari. Kita asumsikan di sini adalah 36 hari ya, 366 hari ya. Hasilnya adalah 30.000. Dari 1 juta itu bunga 12% itu adalah 30.000. Sehingga bisa diketahui untuk nilai jatuh tempo wesel ketika jatuh tempo nih teman-teman. Kita tambahkan dari utang pokok ditambah bunga. Jadi 1 juta ditambah bunga 30.000, totalnya 1.030.000 yang harus dibayarkan. Nah ini jurnal yang dicatat setelah pembayaran utang teman-teman. Seperti ini ya. Di tanggal 1 April pada tanggal jatuh tempo wesel bayar 1 juta, beban bunga 30.000, lalu di kasnya 1.030.000. Berikutnya wesel terbayar sebagian. Nah, apa sih wesel terbayar sebagian itu? Wesel yang tidak dibayar penuh pada saat jatuh tempo. Piutang wesel yang ditolak tidak dapat dinegosiasikan lagi nih teman-teman. Namun penerima pembayaran masih memiliki klaim terhadap pembuat wesel atas wesel dan bunganya. Oleh karena itu, pemegang wesel biasanya mentransfer akun piutang wesel ke akun piutang usaha. Seperti itu. Nanti kita langsung ke contoh kasusnya saja ya teman-teman. Contoh kasusnya kita gunakan yang kasus sama dengan yang sebelumnya saja ya, tapi dengan nominal yang baru dibayarkan sebesar 500. Misalnya yang tadi itu kan total pembayarannya kan 1.030.000 dengan hutang dengan bunga 12% ya teman. Seperti ini rumusnya. Wesel terbayar sebagian sama dengan total wesel bayar dikurangi pembayaran sebagian yang telah dilakukan. Total bayarnya kan 1.030.000 dikurangi kita itu untuk PT ABC itu baru bayar 500.000. Nah sisanya tuh 530.000. Nah wesel sisa yang belum terbayarkan dari PT perusahaan ABC itu adalah 530.000. Sekian dari presentasi saya mengenai penjualan piutang wesel ya teman-teman. Semoga
apa yang saya jelaskan dapat dimengerti. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekian sharing dari kami kelompok 4. Semoga ilmu yang sudah kami sharing bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan lain.